Shalom, selamat pagi Sobat Rehat. Bersyukur pada pagi yang indah ini kita boleh berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya Selasa 25 Juli 2023. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kerjakan sepenuh hati. Sebelum itu, mari kita meminta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan, hari baru, kehidupan yang penuh sukacita. Terima kasih di pagi yang indah ini, kami boleh berkumpul bersama-sama untuk membaca firman-Mu. Berkati kami Tuhan, biarlah firman-Mu boleh kami pahami dengan baik, terlebih dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Bapa di sorga, kami telah siap merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai 30. Firman Tuhan, kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan kuberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bila budaknya perempuan kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Demikian firman Tuhan. Amin. Sobat Rehat yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita di hari ini ialah kerjakan sepenuh hati. Khalil Gibran, seorang penyair besar mengatakan, kerja adalah cinta yang mengejawantah. Artinya saat kita bekerja, seberapa sering kita mengisi hari-hari kita dengan mengeluh terhadap atasan, rekan kerja atau bawahan, ataupun mengeluh kelemahan diri sendiri. Saudara, perhatikan bagaimana semangat kerja Anda menjadi turun, hasil kerja tidak maksimal, tubuh mudah letih dan sikap jadi uring-uringan, bahkan keputusan-keputusan menjadi serba salah. Akar masalahnya cuma satu, kita melakukan kerja tanpa semangat cinta.
Demikian pula bila ada seorang siswa yang mencintai pelajarannya, tentu akan berbeda hasilnya dibanding siswa yang tidak mencintai pelajarannya. Proses, hasil dan dampaknya tentu berbeda kendati mereka dalam satu kelas yang sama. Sobat Rehat yang sama-sama dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita jelas bahwa semangat Yakub untuk mau mengawini Rahel bukan karena latar belakangnya yang miskin, tetapi karena Yakub mencintai Rahel sehingga ia menyanggupi untuk bekerja selama 7 tahun pada Laban demi memperoleh gadis yang dikasihinya. Kenyataan pekerjaan yang dialami Yakub berada di luar harapan dan kesepakatan awal. Namun respon Yakub yang tetap setia dan tekun menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang kuat karena sejatinya Yakub bekerja dengan cinta. Selain meringankan beban kerja yang berat, kesungguhan cinta membuat bekerja dalam waktu lama menjadi terasa singkat saja. Bukan cuma itu, bekerja dengan cinta akan menyanggupkan kita untuk menghadapi persoalan baru, meneguhkan saat dikecewakan, dan cinta menguatkan kita menyelesaikan tugas yang sepertinya di luar kemampuan kita. Sebagaimana Tuhan bekerja mencipta dengan cinta, maka hendaklah kita pun bekerja dengan penuh cinta dan sukacita sehingga pekerjaan itu menjadi berkat. Amin. Mari berdoa. Sukacita yang sungguh kami rasakan di pagi ini Tuhan, oleh karena kebaikan, pengasihan, bahkan kehadiran Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama. Biarlah senantiasa menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Mampukan kami untuk dapat mengerjakan segala pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami dengan sepenuh hati sepanjang hari ini. Biarlah semuanya boleh dikerjakan dengan baik karena tuntunan dan kasih Tuhan semata-mata. Bapa di sorga, bersama dengan umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam setiap keluarga, pekerjaan, bahkan yang dalam pendidikan, Engkau berkati, lindungi mereka. Biarlah setiap usaha, proses yang dilalui, senantiasa merasakan berkat yang asalnya daripada-Mu saja. Yang dalam pergumulan hidup, Engkau hadir di setiap kehidupan, di tengah-tengah harapan umat-Mu, untuk menghibur, menguatkan mereka, dalam melewati setiap pergumulan yang saat ini dirasakan. Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Lanjutkan pemeliharaan-Mu, biarlah berkat-berkat-Mu terus Engkau limpahkan bagi kami semua. Ini kami yang datang kepadamu, sambut kami yang berdoa hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pelepas dosa kami. Amin. Demikian rehat pada hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.